Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Swastiastu, nama budaya, salam kebajikan, shalom. Selamat siang, selamat pagi, selamat sore, selamat malam. Di sini kami dari kelompok 9, kami akan mereview semua materi dari mata kuliah Arsitektur Perilaku Manusia. Selanjutnya itu sensorik dan kenyamanan ruang. Yang pertama ada kenyamanan termal. Kenyamanan termal adalah kondisi ketika seseorang merasa nyaman terhadap suhu lingkungan di sekitarnya, yang tidak terlalu panas maupun terlalu dingin. Terus kenyamanan ini tuh dipengaruhi oleh beberapa faktor, yaitu pertama ada suhu udara dalam ruang, kedua ada kelembapan udara, ketiga kecepatan aliran udara, dan radiasi panas dari matahari atau permukaan bangunan. Itu ada di perpustakaan Unmul di bagian terasnya, yang dimana mahasiswa itu suka berada di bawah pepohonan dan gazebo di sekitar perpus karena dia itu terlalu dingin dan tidak panas saat mengerjakan tugas maupun saat sedang berinteraksi. Selanjutnya itu kedua ada kenyamanan visual. Kondisi ketika pengguna dapat melihat dan melakukan aktivitas dengan jelas tanpa mengalami silau, kelelahan mata atau gangguan pencahayaan lainnya. Faktor yang mempengaruhi kenyamanan visual, pertama ada intensitas pencahayaan yang cukup, kedua distribusi cahaya yang merata, ketiga pengendalian silau, keempat warna dan reflektansi material ruang. Contoh kasusnya juga sama, berada pada gedung perpustakaan di mana banyak mahasiswa suka membaca di area dekat jendela dikarenakan pencahayaan yang baik sehingga memengaruhi kenyamanan visual pengguna. Oke, selanjutnya kita akan masuk ke segmen yang ketiga, yaitu terkait dari identifikasi perilaku manusia. Di identifikasi perilaku manusia ini kita memahami bagaimana cara manusia untuk menggunakan dan juga merespon dari suatu ruang itu seperti apa. Nah, menurut dari teori behavior setting terkait dari perilaku manusia yang dikemukakan oleh Roger Berger, itu manusia itu sangat dipengaruhi oleh lingkungan fisik tempat aktivitas itu sedang berlangsung. Artinya ruang itu dapat membentuk pola perilaku tertentu pada penggunanya tergantung tempatnya itu sendiri. Nah, dari sini kita bisa melihat pola-pola perilaku yang dilakukan oleh penggunanya itu seperti area yang paling sering didatangi, jalur pergerakannya seperti apa, tempat berkumpul, hingga area yang paling cenderung mereka hindari untuk ditempatin. Melalui pengamatan tersebut, kita bisa mengetahui hubungan antara perilaku manusia dengan elemen-elemen fisik yang ada di suatu ruang. Karena ruang itu bukan hanya sebuah ruang yang tertutup, tapi tempat terbuka itu juga termasuk dari bagian suatu ruang. Nah, oleh karena itu, identifikasi perilaku manusia ini sangat penting bagaimana cara kita untuk mengetahui cara suatu ruang itu bekerja dan mempengaruhi aktivitas penggunanya yang sedang dilakukan. Nah, untuk yang selanjutnya di sini adalah contoh kasus yang berkaitan dengan mengidentifikasi perilaku manusia. Nah, yang pertama di sini adalah saya mengambil contoh area duduk kampus ya. Nah, jadi kalau seperti yang kita perhatikan bahwa mahasiswa itu tidak memilih tempat duduk secara acak kan. Nah, di area tempat duduk kampus, sebagian besar mahasiswa cenderung berkumpul di dekat colokan listrik atau area yang memiliki ventilasi yang baik. Sekilas terlihat seperti kebiasaan biasa, namun sebenarnya terdapat hubungan antara perilaku pengguna dan kondisi lingkungan fisik. Selain itu juga ketersediaan fasilitas pendukung seperti sumber listrik untuk mengisi daya perangkat serta kenyamanan termal akibat aliran udara yang baik menjadi faktor utama yang mempengaruhi pilihan lokasi tersebut. Nah, dari fenomena ini menunjukkan ya bahwa suatu desain ruang itu dapat mengarahkan dan membentuk pola aktivitas penggunanya. Nah, selanjutnya ada contoh kasus yang kedua. Contoh kasus kedua ini adalah terkait sama plaza publik. Mungkin fenomena ini termasuk fenomena yang serupa dengan sebelumnya karena dapat ditemukan pada ruang publik yang terbuka. Nah, saat kita mencoba mengamati sebuah plaza, terlihat bahwa area yang memiliki naungan pohon atau kanopi selalu dipenuhi pengunjung. Sementara area yang terpapar sinar matahari langsung itu cenderung lebih sepi karena faktor iklim dan juga suhu itu mempengaruhi kenyamanan termal kan. Nah, ini juga sangat-sangat membuktikan bahwa perilaku manusia itu
semuanya akan tergantung pada kualitas ruang itu seperti apa. Nah, dari kasus ini kita paham bahwa keberhasilan sebuah ruang publik itu tidak hanya ditentukan oleh dari bentuk visual atau bentuk fisik yang akan tetapi juga oleh kemampuan menciptakan kenyamanan bagi penggunanya. Nah, selanjutnya di sini adalah perbandingan antara dua kasus tersebut. Nah, dari dua kasus tersebut dapat dilihat bahwa perilaku manusia dan lingkungan binaan saling mempengaruhi. Fasilitas kenyamanan dan kondisi iklim menjadi faktor penting yang membentuk pola penggunaan ruang. Inilah yang menjadi fokus utama dalam arsitektur. Dalam kita sebagai arsitektur itu mengidentifikasi perilaku manusia, yaitu memahami bagaimana desain itu merespon kebutuhan manusia sekaligus mempengaruhi cara mereka berinteraksi di dalam suatu ruang tersebut. Berikutnya saya akan menjelaskan mengenai analisis sense-nya. Pada mata kuliah ini yaitu arsitektur perilaku manusia, kita harus membedakan antara ruang secara geometris dan ruang secara psikologis. Yang pertama itu ada ruang secara geometris yang pada bahasa Inggrisnya itu bisa dikenal dengan sebutan space, yaitu ruang. Ini bersifat abstrak, objektif, fisik, dan tidak memiliki ikatan emosional. Ia hanya ditentukan oleh dimensi 3 angka, panjang, lebar, dan tinggi. Dan kedua yaitu ruang yang terbentuk secara psikologis, yaitu dalam bahasa Inggrisnya dikenal sebagai place, space yang telah diberi makna oleh pengalaman manusia. Terus ada komponen pembentuk sense of place-nya. Menurut John Montgomery pada tahun 1998 dan Cantor pada tahun 1977, sense of place tidak terjadi begitu saja, melainkan terbentuk dari interaksi dinamis antara 3 komponen utama. Yang pertama ada fisik, karakter visual dan spasial dari lingkungan nyata, yaitu bentuk nyatanya pada suatu benda. Dan kedua ada aktivitas apa yang dilakukan manusia. Terus makna, persepsi, psikologis, simbolisme, dan nilai budaya yang melekat pada space dan place tersebut. Dan berikutnya ada tingkatan hubungan manusia dengan tempat. Keterikatan manusia terhadap suatu ruang memiliki gradasi, mulai dari yang paling superficial atau di permukaan hingga yang sangat mendalam. Menurut Samay pada tahun 1991, tingkatannya meliputi yang pertama ada not belonging atau tidak memiliki rasa keterikatan. Ini pengguna merasa asing atau acuh tak acuh terhadap ruang tersebut. Nah, berikutnya ada belonging to a place, merasa memiliki, yaitu pengguna mulai mengenali karakter lingkungan dan merasa menjadi bagian dari tempat itu. Jadi pada bagian ini sudah mulai ada rasa kepemilikan. Terus ada attachment to a place, keterikatan pada tempat. Ada ikatan emosional yang kuat. Pengguna merasa tempat tersebut memiliki nilai emosional yang tinggi. Rasa memiliki yang sebelumnya tadi kemudian tumbuh menjadi rasa memiliki yang lebih personal. Terus commitment to a place, komitmen terhadap tempat, yaitu tingkat di mana bagian ini tingkat tertinggi di mana pengguna rela berkontribusi merawat atau membela keberadaan tempat tersebut. Misalnya seperti komunitas lokal yang menjaga alam dan sebagainya. Kelompok 3. Jadi saya akan menjelaskan tentang pengertian fenomenologi arsitektur. Fenomenologi arsitektur adalah pendekatan yang mempelajari bagaimana manusia merasakan, mengalami, dan memaknai ruang melalui panca indera yang pengalaman hidupnya. Fokusnya bukan hanya pada bentuk fisik bangunan, tetapi pada pengalaman yang dirasakan bangunan saat berada di dalam ruang tersebut. Terus hubungannya dengan arsitektur perilaku manusia. Hubungannya dalam arsitektur perilaku manusia yaitu fenomenologi digunakan
untuk memahami bagaimana desain ini dapat mengaruhi perilaku seperti emosi, kenyamanan, dan interaksi sosial manusia. Setiap elemen ruang seperti cahaya, material, tekstur, suara, dan skala ruang dapat membentuk pengalaman serta perilaku penggunanya. Adapun prinsip fenomenologi arsitektur, yaitu ada 4. Itu yang pertama, pengalaman pada ruang. Jadi ruang dirasakan melalui penglihatan, pendengaran, penciuman, peraba, dan suhu. Itulah yang bagian pertama. Jadi bagian kedua itu makna ruang. Makna ruang ini, setiap ruang memiliki nilai dan kesan yang berbeda bagi penggunanya. Contohnya seperti masjid dan kampus, yaitu ruang kelas dengan ruangan masjid. Itu pasti beda pada bagian ruangannya, yaitu interiornya pasti merasakan ketika kita masuk dalam masjid atau ruangan kelas kampus, itu pasti hawanya itu atau yang kita rasakan itu pasti berbeda dalam perilaku manusia. Itu kalau dari saya. Terus yang ketiga, hubungan manusia dan lingkungan. Desain harus memperhatikan kebutuhan fisik dan psikologis manusia. Jadi yang kita rasakan hubungan manusia dan lingkungan. Jadi manusia juga itu mempunyai kenyamanan kepada lingkungan seperti desain. Jadi kita harus memahami desain yang kita butuhkan kepada fisik penggunanya, seperti dalam psikologis manusia. Yang keempat, atmosfer ruang. Jadi suasana yang tercipta dari pencahayaan, material, dan elemen arsitektur lainnya. Contoh penerapan. Jadi contoh penerapan pada ini sebagai contoh aja ya. Pada bangunan komunitas berkonsep industrial, penggunaan material baja, ekspos, beton, dan pencahayaan alami yang masuk melalui bukaan, dan tetapi menciptakan kesan kuat, bebas, dan dinamis. Pengalaman ruang tersebut dapat mendorong interaksi sosial, rasa kenyamanan, serta identitas komunitas pengguna bangunan. Jadi contoh tersebut ini kita membangun, umpama kan tugas PA kita atau perancangan arsitektur itu berkonsepkan ada bangunan industrial, vernakular, pokoknya dan lain-lain. Tapi itu community space. Umpama, jadi saya ambil contoh di sini itu yaitu komunitas motor. Jadi komunitas motor itu kan bersangkutan pada bangunan pada bangunan industrial. Jadi materialnya itu kita harus samakan dengan fisik atau fisiologis manusia penggunanya, yaitu seperti yang saya sebutkan tadi, materialnya ada baja ekspos, beton, dan kita harus menggunakan pencahayaan alami yang masuk pada bukaan besar supaya menciptakan kesan kuat, bebas, dan dinamis pada manusia atau pengguna bangunan tersebut. Mungkin itu dari saya saja tentang fenomenologi arsitektur. Aktor Network Theory atau ANT adalah teori yang menjelaskan bahwasannya perilaku manusia secara tidak langsung itu dipengaruhi oleh banyak hal, terutama pada manusia itu sendiri, tetapi juga dipengaruhi oleh benda, ruang, dan lingkungan di sekitarnya. Dalam ANT, semua hal itu dianggap sebagai aktor, bukan hanya manusia tapi juga benda mati seperti bangunan, furnitur, atau bahkan teknologi itu mempengaruhi perilaku manusia. Sehingga secara garis besar ANT sendiri itu dipengaruhi oleh banyak hal. Manusia mempengaruhi benda, benda mempengaruhi manusia, ruang mempengaruhi manusia, ataupun begitu sebaliknya. Dalam konsep utama ANT itu ada dua jenis aktor, yaitu aktor manusia seperti pengguna atau orang, dan juga aktor non manusia seperti bangunan, kursi, furnitur, atau dan lain sebagainya.
Nah, kedua aktor tadi itu terhubung dalam sebuah jaringan sehingga hal tersebut membentuk adanya perilaku manusia. Dalam dunia arsitektur sendiri, ANT tersebut membantu kita untuk memahami bahwasanya desain ruangan dapat mempengaruhi bagaimana manusia bergerak, berinteraksi, ataupun berperilaku. Misalnya tata letak, sebuah kursi, ataupun pencahayaan, dan sirkulasi dalam ruangan yang dapat mendorong orang untuk berkumpul, diam, ataupun bahkan berpindah tempat. Seperti contoh sederhana yang ada pada sebuah perpustakaan. Perpustakaan yang dirancang dengan ruang yang tenang, dengan pencahayaan yang cukup redup, itu membuat orang lebih diam, lebih memahami situasi sehingga dia berperilaku untuk pasif seperti membaca buku. Lalu seperti tata letak meja yang berdekatan itu menciptakan perilaku manusia untuk mendorong adanya interaksi. Juga sirkulasi yang lebih jelas itu membuat orang untuk bergerak secara yang lebih terarah. Nah, secara kesimpulan bahwasanya aktor network theory atau ANT itu melihat hubungan antara manusia dengan lingkungan sebagai sebuah jaringan yang saling terhubung dan saling mempengaruhi. Dalam arsitektur, teori ini berperan penting karena membantu perancangan memahami bahwasanya setiap elemen desain itu memiliki peran dalam membentuk perilaku manusia. Selanjutnya saya akan memberikan kesimpulan dari pembahasan telah dilakukan. Dapat dipahami bahwa arsitektur bukan hanya sekedar bentuk fisik bangunan, tetapi juga ruang yang membentuk pengalaman dan perilaku manusia. Melalui pendekatan sensorik, kita melihat bagaimana suhu, cahaya, dan suara mempengaruhi kenyamanan pengguna dalam beraktivitas. Melalui proses identifikasi perilaku, terlihat bahwa manusia selalu beradaptasi terhadap kondisi ruang yang mereka rasa paling nyaman baik secara fisik maupun secara sosial. Kemudian melalui fenomenologi arsitektur, ruang dipahami lebih dalam sebagai pengalaman emosional dan indrawi yang mampu menghadirkan suasana, memori, dan makna tertentu bagi penggunanya. Sementara itu, aktor network theory menunjukkan bahwa perilaku manusia tidak hanya dipengaruhi oleh manusia lain, tetapi juga oleh elemen non-manusia seperti bangku, pencahayaan, vegetasi, jalur sirkulasi, hingga teknologi di dalam ruang. Hubungan antar elemen tersebut kemudian dipetakan melalui sosioteknogram sehingga kita dapat memahami bagaimana ruang bekerja sebagai sebuah jaringan interaksi yang saling mempengaruhi. Oleh karena itu, arsitektur yang baik bukan hanya menciptakan ruang yang indah secara visual, tapi juga mampu membangun kenyamanan, pengalaman, interaksi sosial, dan hubungan emosional antar manusia dan juga lingkungannya. Karena pada akhirnya, ruangan tidak hanya ditempati, tapi juga dirasakan, dialami, dan dihidupkan oleh manusia. Sekian dari kami, kelompok 9. Terima kasih.